Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serambi Ar-Rasyid. Kali ini di malam yang ditemani gemericik hujan dan angin yang sepoi-sepoi, kita bisa berkumpul ngopi di Serambi Masjid, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara ilmu, olah pikir, tak lain dan tak bukan tentunya biar khazanah keilmuan kita, keimanan kita semakin meningkat, yang nanti insya Allah akan membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya untuk teman-teman dimanapun berada, tonton terus videonya sampai selesai dan bantu channel Serambi Ar-Rasyid dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman semuanya, agar kita bisa terus memberikan kebaikan, ilmu yang bermanfaat yang bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan tamu dari perumahan seberang, yakni di sebelah kiri saya ada Buya Ali Nurhodo, kemudian di depan saya ada Pangersa Ali Basya, dan di depan saya juga ada guru kita semua, Al-Ustaz Abdul Rahman. Mangga bagi teman-teman yang ingin menanyakan apapun itu, mangga dipersilakan. Jadi kita mah obrolan saja ya, obrolan saja. Tapi setidaknya obrolan ini yang bermakna. Betul. Ada pertanyaan ini buat Ustaz Qasim, Ustaz Oman, Ali Basya. Ini pertanyaan ini tentang perkara fasik. Jadi ada cerita, orang bercerita ya, saat ini tuh dia itu lagi merasa bahwa dirinya itu terjerumus dalam kefasikan. Karena apa? Ya karena dia itu ngerasa kalau saat ini dia itu lebih mudah melakukan maksiat ketimbang ibadah ke Allah. Jadi jangankan 1 hari 2 hari setelah dia itu ingat sholat gitu, taubat, beres sholat jamaah misalkan, pulang sholat jamaah melot, itu kan cepet banget. Artinya bermaksiat lagi. Artinya bermaksiat lagi, balik lagi ke maksiatnya itu cepet banget. Kalau orang kan tobat sehari 2 hari maksiat lagi, tobat lagi sehari 2 hari maksiat lagi. Nah ini enggak ada cepet jeda banget. Sampai dia itu ngerasa kalau dia itu sekarang itu nggak dapat pertolongan Allah gitu ya, nggak ditolong sama Allah saat dia itu ada dalam kemaksiatan. Tapi seorang ini masih ingat lah ya, masih sadar kalau yang dilakukan ini maksiat, dosa. Makanya dia masih mau sholat, walaupun nanti bolong lagi, terus maksiat lagi. Terus yang jadi pertanyaan itu, apakah yang seperti ini nih termasuk ke dalam orang-orang yang terjerumus dalam kefasikan, yang Allah jelaskan dalam Quran itu, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, orang yang fasik itu gak dapat hidayah. Nah, monggo jawabannya Ustaz Qasim, Ustaz Oman, barangkali bisa menjelaskan ciri-ciri orang yang terjerumus dalam kefasikan, terus apa yang mesti dilakukan dan lain sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah masuk dalam segmen Tanya Ustaz. Di sini ada Ustaz Abdul Rahman yang akan menjawab pertanyaan dari Buya Ali Nurhodo. Enggak? Dia lempar ternyata.
baik menyikapi yaitu dari ayat di mana tadi dalam sebuah pertanyaannya yang cukup bagus juga, yaitu Allahu la yahdil qaumal fasiqin, bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk terhadap orang yang fasik. Di mana tadi juga telah digambarkan, yaitu orang di mana orang tersebut dia melakukan sholat juga, melakukan maksiat juga, dan dalam maksiatnya itu tanpa ada jeda, artinya berarti spontan pada saat itu juga, sangat ringan, sangat mudah, sehingga timbul kegalauan. Galau yaitu apakah saya ini termasuk dari orang yang fasik yang tidak dapat petunjuk atau memang seperti apa? Nah, ini sebuah pertanyaan yang memang sangat amat luar biasa ya. Maka tentu untuk menyikapi hal itu, ini pandangan saya ya, nanti insya Allah dari teman-teman juga bisa menyikapi dari bagaimana dari pandangan tersebut. Maka tentunya kita juga akan kembali di mana diantaranya ada dari bagian dari takdir itu sendiri, di mana takdir itu kan terbagi dua. Nah, ada takdir yang memang sudah ditentukan dan juga ada takdir yang memang belum ditentukan. Nah, ini dalam konteks la yahdil qaumal fasiqin, yaitu dalam konteks Allah tidak akan memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang fasik. Nah, terkadang kita menganggap bahwa ketika kita melakukan seperti ini, melakukan seperti itu dalam konteks kemaksiatan, maka terkadang kita menganggap bahwa Allah itu tidak seakan Allah itu meninggalkan kita sehingga kita dibiarkan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka tentu kan di situ juga telah dijelaskan iskama sita. Ini kan kata Allah, silakan kalian hidup dengan setarafmu. Mau seperti ini, mau seperti itu silakan. Mau berbuat dosa silakan, mau beribadah juga silakan. Itu adalah sebuah kebebasan yang telah Allah berikan terhadap kita. Namun dalam konteks tersebut diteruskan walakin layak do bisari, tetapi ya Allah tidak ridho ketika kita melakukan satu keburukan. Allah tidak ridho. Nah, lantas bagaimana untuk menyikapi orang yang seperti itu? Apakah saya memang ditinggalkan oleh Allah? Maka tentu dalam hal itu la yaqnatu min rahmatillah. Jadi jangan pernah merasa putus dengan rahmatnya Allah. Jangan pernah merasa dengan putusnya dengan rahmat Allah. Justru dengan cara mengingatkannya seperti itu, yaitu sehingga di dalam maksiat kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan bertaubat kepada Allah dengan cara sholat atau hal lainnya. Artinya itu masih memberikan kesempatan. Tapi kok spontan ya, ibaratnya setelah setelah melakukan sholat langsung melaksanakan yaitu maksiat lagi setelah kita berbuat baik istilahnya. Nah, lantas bagaimana dengan hal itu? Maka tentu hal itu akan dikembalikan terhadap dirinya. Apakah memang ada sebuah ikhtiar ataukah memang kita akan mengikuti syahwat kita? Gitu. Ketika memang kita mengikuti, sementara Allah itu akan mengikuti apa kehendaknya. Ketika dia menghendaki seperti ini, karena semuanya ini kan la haula wala quwata illa billah. Semuanya ini adalah kehendaknya Allah. Kita dalam melakukan ini, melakukan itu, semuanya adalah kehendaknya Allah. Tapi yaitu andai kata kita beranggapan kan saya bermaksiat juga karena Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan saya, tidak akan bisa maksiat. Artinya berarti di situ tidak ada sebuah ikhtiar dari kita untuk merubah. Sementara Allah la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak akan merubah terhadap seseorang itu kecuali kalau dia mau merubahnya. Kalau dia mengikuti terus keinginannya, ya akan tetap seperti itu. Maka artinya berarti ke dalam kalimat la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena diantaranya orang fasik tersebut tidak ada ikhtiar untuk merubah tersebut. Layaknya yaitu ibarat sekon, gimana sih sekon? Ya, yang bentuknya bisa meluruskan orang lain sementara dirinya tidak pernah lurus. Ya. Dia ingat dengan segala sesuatunya tapi tidak mau berupaya yaitu untuk ke jalan yang lurus tersebut. Itu pandangan. Jadi artinya seseorang itu dilihat dari ikhtiarnya ya. Ya. Seberapa besar dia berusaha untuk meninggalkan maksiat itu ya. Betul. Sekalipun
akan terjerumus lagi di dalam maksiat. Berarti kan maksudnya ke takdir itu ya? Ya, Takdir ya. Ke takdir. Oh, menanggapi takdir berarti. Menanggapi takdir. Baik atau buruknya seseorang itu apakah memang sudah ditentukan oleh Allah? Misal saya nih dilahirkan ke dunia ditakdir baik, ditakdir menjadi orang soleh, atau saya dilahirkan ke dunia ini ditakdir menjadi orang yang buruk atau orang yang durhaka ke Allah gitu ya. Itu apakah memang baik dan buruknya seseorang itu sudah ditentukan? Kalau memang baik dan buruknya seseorang itu sudah ditentukan, salahkah apabila ada seseorang yang pelaku pendosa, ya, pelaku maksiat, berkata demikian, saya ini kan maksiat itu karena memang sudah ditakdir sama Allah, saya maksiat, buat apa saya ibadah Allah? Dulu aku mabuk mulu tiap hari kan gitu. betul ya. Lah ya emang Allah takdirkan saya mabuk. Salah kalau orang yang berkata seperti itu, pelaku maksiat. Baik, satu sih Monggo takdir. Baik buruknya seseorang. Tadi kan dikatakan oleh Saudara Rahman bahwasanya manusia itu mempunyai ikhtiar untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan semuanya tidak lepas daripada izin Allah. Nah, adapun pembeda antara perbuatan ibadah dengan maksiat, semuanya masing-masing mempunyai prosentasinya sama, diizinkan atau tidak sama. Yang membedakan itu adalah Allah ridho atau tidak. Kita kan nggak tahu Allah mentakdirkan kita itu seperti apa, nanti ke depan mau gimana. Nah, makanya di situ ada ikhtiar untuk kita memilih memilih antara ibadah ataupun maksiat. Jadi bukan berarti ketika kita maksiat kemudian Allah memberikan kita ahli maksiat ataupun yang lainnya gitu. Nah, sekarang kalau kita melakukan maksiat, melakukan ibadah, itu semua sudah diizinkan oleh Allah. Ya. Tapi di situ ketika kita berbuat maksiat tentunya tidak ada keriduan di situ. Tomboronin ketika kita melakukan maksiat gitu. Ya tapi pengboron itu bahasa mana? Tomboronin itu apa ya? Jangankan. Ya, ini bahasanya bahasa mana gitu, pengboronnya gitu. Ketika kita mau ibadah pun, ketika Allah tidak mengizinkan, nah ibadah tersebut nggak bisa kita lakukan karena Allah tidak mengizinkan, apalagi maksiat. Jadi antara ibadah dan maksiat semuanya dalam koridor izin Allah. Tapi yang membedakan ketika orang yang bermaksiat tentunya ini tidak dibarengi dengan ridha Allah, dan sebaliknya orang yang ibadah itu mendapatkan ridha Allah kalau sesuai tuntunan oleh syariat Rasulullah SAW. Jadi kita nggak bisa menjudge diri kita kita ini udah kadung basah jadi orang yang jauh dari ibadah sehingga kita berputus asa, nggak ada semangat untuk merubah kehidupan kita ke hal yang lebih baik, gitu, dan nggak bisa. Bahkan pelaku maksiat yang tidak pernah sujud sekalipun itu ada yang masuk surga sekalipun dia belum pernah bersujud dalam arti sholat. Ketika zaman Nabi Muhammad ada orang yang baru masuk Islam, kemudian ada seruan jihad dan kemudian dia mati syahid, sedangkan dia belum melakukan sholat, tapi Rasulullah SAW bersabda kalau dia itu termasuk ahli surga. Jadi nggak ada jaminan orang yang ahli ibadah endingnya itu bakal kategorinya
termasuk orang-orang yang soleh misalkan, atau orang-orang yang maksiat terus, ya akhirnya dijudge masuk neraka misalkan, atau orang yang durhaka dalam bisa. Makanya di situ ada ikhtiar kita untuk memilih antara yang hak ataupun yang batil. Allah a'lam. Nah terus untuk ini juga saja untuk menyikapi tadi dari pertanyaan terkait masalah takdir itu, ketika kita ditakdirkan seperti ini, emang ibaratnya si A ditakdirkan untuk menjadi orang kaya, si B ditakdirkan untuk menjadi orang miskin ibaratnya, atau si A ditakdirkan untuk menjadi orang yang soleh, kemudian ditakdirkan untuk menjadi orang yang salah. Emang takdir itu memang udah seperti itu, vakum seperti itu, artinya udah udah tidak bisa dirubah. Maka tadi dikembalikan lagi, yaitu terkait masalah takdir itu sendiri, sehingga ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, contoh seperti dalam jodoh kita, usia kita, semuanya sudah ditentukan. Kalau memang ketentuan itu belum bisa dirubah, kenapa Rasulullah sampai ada menyampaikan doa Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah usiaku. Untuk apa doa tersebut kalau memang takdir itu tidak bisa dirubah? Makanya takdir itu ada takdir yang memang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Sehingga salah satu seperti kita dengan sodako kita bisa ada fadilah di situ untuk memanjangkan usia kita, membangun silaturahmi, bisa memperpanjang usia kita. Nah itu adalah bagian-bagian dari ikhtiar kita. Adapun setelah kita ada ikhtiar, maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya, berarti gini ya, yang saya tangkap Allah itu membuat berkeinginan, Allah berkeinginan ya, membuat aturan untuk kita manusia, untuk hambanya. Akan tetapi Allah itu tidak membuat aturan, sedangkan manusia tidak membuat aturan tanpa membekali manusia ya. Nah maka Allah membuat aturan, manusia dibekali oleh akal, berkaitan dengan akal ya. Nah, betul, akal hati itu untuk menjalankan aturan Allah itu ya. Apakah kita itu mau memilih menjalankan aturan Allah, ataukah kita mau meninggalkan aturan Allah gitu ya. Terus kiat-kiatnya ada nggak nih Ustaz nih? Semisal naudzubillah min dzalik ya, kita sendiri yang terjerumus dalam kemaksiatan atau dosa-dosa yang berkelanjutan, yang istiqomah dalam maksiat gitu. Kira-kira tipsnya itu apa yang mesti kita lakukan saat kita itu hamba Allah, seseorang yang sedang terjerumus dalam kemaksiatan. Tipsnya itu apa untuk supaya kita itu punya kekuatan dari Allah itu ya, artinya ya. Untuk meninggalkan maksiat dan kembali ke Allah itu. Tips ya buat bekal buat kita. Baik, Rahman singkat saja, mangga dipersilakan. Mungkin begini ya, terkait masalah itu. Jadi ingat dalam sebuah firman Allah yang ada dalam surah Al-Imran, bahwa kata Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah untuk kembali kepada Allah. Bersegera kembali untuk kepada Allah, di mana diantaranya ketika kita mampu untuk mengembalikan diri kita terhadap Allah, maka di situ wa jannatin 'arduha as-samawati, bahwa surga yang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi luasnya, uiddat lil muttaqin, itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika memang orang itu dia mau kembali, ada ikhtiar untuk kembali terhadap Allah, maka dia masuk dalam kategori orang yang bertakwa terhadap Allah. Baik teman-teman semua, setelah tadi kita berbincang tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perbincangan yang telah kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel Serambi Masjid, Serambi Ar-Rasyid, dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.